Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku interaktif Intan Pariwara Matematika tingkat lanjut kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu masih berkaitan dengan bab 2 yaitu fungsi dan pemodelannya. Yaitu asesmen 1 bagian uraian yang B ya, berarti ini nomor 1 sampai 5 halaman 54 sampai 55. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Tentukan nilai cos 240 derajat, sin 495 derajat dan tan negatif 420 derajat. Penyelesaiannya cos 240 derajat berarti ini di kuadran 3 ya ini. Kita gunakan sudut berkorelasinya yaitu menggunakan cos 180 derajat plus 60 derajat ya. 180 derajat plus 60 derajat itu kan dijumlahkan 240 ya. Ini pelajaran kelas 1 kemarin ya, kelas 10 maksud saya. Sama dengan sesuai dengan sifatnya ya, karena di kuadran 3 berarti cosnya bernilai negatif ya, berarti min cos 60 sama dengan min setengah ya, cos 60 kan setengah, tinggal memberi tanda min berarti min setengah. Untuk yang sin 495 derajat sama dengan sin 360 derajat plus 135 derajat ya, ini kan jika dijumlahkan 495 ya, menggunakan korelasi sudut ini ya, sama dengan sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat berada di kuadran 2. Kita gunakan sudut berkorelasi yaitu sin 180 derajat min 45 derajat ya. 180 dikurangi 45 kan 135. Sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Tan min 420 sama dengan tan min 2 kali 180 derajat ya, min 2 kali 180 derajat adalah 300, min 360. Min 360 min 60 berarti min 420. Sama dengan tan min 60 ya, sesuai dengan sifat korelasinya maka tinggal tan min 60 derajat. Tan 360 dikurangi 60 derajat ya, tan min 60 derajat itu diberi dari tan 360 min tan 60 ya. Rumusnya kan jika tan 360 min alfa maka hasilnya tan min alfa ya, begitu ya. Sama dengan min tan 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3, tinggal karena ini min berarti min akar 3. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jika diketahui sin A plus cos A kotan A sama dengan P kosekan A, tentukan nilai P. Penyelesaiannya, sin A plus cos A kotan A sama dengan sin A plus cos A. Nah, kotangan A-nya kita ubah ya. Kotangan itu rumusnya cos A per sin A. Sama dengan sin A ditambah cos A kali cos A adalah cos kuadrat A per sin A. Kita samakan penyebutnya, ini menjadi sin A ya. Karena ini disamakan penyebutnya sin A, otomatis yang atas juga dikalikan sin A. Sin A kali sin A adalah sin kuadrat A per sin A ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A. Sama dengan sin kuadrat A plus cos kuadrat A per sin A ya. Penyebutnya kan sudah sama. Sama dengan ya, sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sifat identitas trigonometri berarti 1 ya, berarti 1 per sin A. 1 per sin A itu sama dengan kosekan A ya. 1 sin A itu sama dengan kosekan A ya, jangan bingung ya. P ini bentuknya P kosekan A ya, P kosekan A sama dengan kosekan A ya. Nah, supaya P itu berapa supaya menjadi kosekan A, otomatis P-nya ini 1 ya. 1 kali kosekan A kan tetap kosekan A ya. Sehingga P-nya sama dengan 1. Jadi nilai A adalah 1. Nomor 3, tentukan periode, amplitudo, nilai minimum, dan nilai maksimum fungsi berikut. Ya, ini ada 3 fungsi ya, fungsi trigonometri. Penyelesaiannya untuk yang A terlebih dahulu, dari fungsi fx sama dengan min 3 cos 4x diperoleh A sama dengan min 3, B sama dengan 4, dan D sama dengan 0. Periode sama dengan 2pi per B sama dengan 2pi per 4 sama dengan ya, disederhanakan menjadi setengah pi atau pi per 2.
Amplitudo sama dengan harga mutlak A sama dengan ini ya, min 3 di harga mutlak berarti minnya hilang tinggal 3. Nilai minimum sama dengan min harga mutlak A ditambah D. Harga mutlaknya 3 dikasih min berarti min 3 ditambah D-nya 0, min 3 tambah 0 berarti min 3. Nilai maksimum sama dengan harga mutlak A ditambah D, harga mutlaknya adalah 3 ya, 3 ditambah 0 berarti 3. Untuk yang B, dari fungsi fx sama dengan 1/4 sin 2x plus b diperoleh A sama dengan 1/4, B sama dengan 2, dan D sama dengan 0. Periode sama dengan 2pi per B sama dengan 2pi per 2, 2-nya dicoret, 2 bagi 2 kan 1, 1 kali pi berarti tinggal pi, periodenya adalah pi. Amplitudo sama dengan harga mutlak A sama dengan ya 1/4 di harga mutlak berarti tetap 1/4. Nilai minimum sama dengan min harga mutlak A ditambah D ya. Harga mutlaknya 1/4 dikasih min berarti min 1/4 ditambah D-nya 0, min 1/4 ditambah 0 tetap min 1/4. Nilai maksimum sama dengan harga mutlak ditambah D. Harga mutlaknya adalah 1/4 ditambah D-nya 0 berarti 1/4 tambah 0 1/4. Yang C, dari fungsi fx sama dengan min 2 sin 3x plus pi per 3 plus 4 diperoleh A sama dengan min 2, B3, dan D-nya 4. Periode sama dengan 2pi per B sama dengan 2pi per 3 ya, B-nya kan 3. Amplitudo sama dengan harga mutlak A sama dengan 2 ya, ini min 2 di harga mutlak berarti 2 ya. Harga mutlak min kan menjadi plus ya, berarti 2. Nilai minimum sama dengan min harga mutlak A ditambah D ya. Harga mutlaknya 2 dikasih min ya, berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nilai maksimum sama dengan harga mutlak ditambah D. Harga mutlaknya 2, D-nya 4, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk nomor 4, perhatikan gambar fungsi sinus berikut. Ini adalah fungsi sinus ya. Tentukan persamaan fungsi grafik di atas. Penyelesaiannya, bentuk umum fx sama dengan A sin B kali x plus C ditambah D. Dari grafik diketahui nilai maksimum 1, ini maksimumnya ini ya, ini titik-titik yang ada di atas ini kan lembah, bukit, ini lembah, ini bukit, begitu ya. Nilai minimum yaitu min 1 ini, sehingga D sama dengan 0. A sama dengan setengah kali 1 min 1 ya, nilai maksimumnya 1 dikurangi nilai minimumnya min 1 berarti ini plus ya. 1 ditambah 1 berarti 2, setengah kali 2 berarti 1. 1 gelombang dimulai dari X sama dengan pi per 12. Ini pi per 12 ini. Dan diakhiri pada X sama dengan 3 pi per 4. 3 pi per 4 berarti yang ini ya, 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Nah, ini sampai ini berarti dihitung 1 gelombang. Periode sama dengan 3 pi per 4 dikurangi pi per 12 ya, disamakan penyebutnya ya. Jadi kalau disamakan penyebutnya itu menjadi ini berarti per 12, ini per 12 ya. 12 bagi 4 3, 3 kali 3 pi ada 9 pi ya. 9 pi ini tetapi berarti 8 pi per 12 ya, dibagi 4 berarti atas bawah dibagi 4 tinggal 2 pi per 3. Selanjutnya bentar, B sama dengan 2 pi per periode sama dengan 2 pi per 2 pi per 3 ya, 2 pi nya bisa dicoret berarti tinggal 3, berarti B nya sama dengan 3. Diperoleh fungsi fx sama dengan A sin B kali x plus C ditambah D sama dengan sin 3 ya, sin 3 kali x plus C. Nilai C ditentukan dengan cara berikut. Fungsi fx sama dengan sin 3x bernilai 0 pada saat x sama dengan 0. Dari grafik diketahui fx sama dengan sin 3 kali x plus C bernilai 0 saat x sama dengan pi per 12. Pi per 12 itu berarti yang ini ya. Nah, ini kan x-nya 0 ketika pi per 12 ya. Ini kan pi per 12,0. Selanjutnya, dengan demikian grafik fx sama dengan sin 3 kali x plus C diperoleh dengan menggeser grafik fx sama dengan sin 3x sejauh pi per 12 satuan ke kanan. Oleh karena itu diperoleh C sama dengan min pi per 12. Jadi persamaan fungsinya adalah fx sama dengan sin 3 kali x min pi per 12.
Selanjutnya untuk soal nomor 5, perhatikan zona rumah Husna dan kantor pos di taman kota berikut. Ini rumah Husna, ini kantor pos, taman kota membentuk sudut 120 derajat. Jarak antara rumah Husna dan kantor pos 600 meter. Sedangkan jarak antara kantor pos dan taman kota 300 meter. Tentukan jarak antara taman kota dan rumah Husna. Gunakan akar 7 sama dengan 2,65. Penyelesaiannya, misalkan A. Rumah Husna, B. Kantor pos, C. Taman kota. Dengan aturan kosinus diperoleh ya, kita gunakan aturan kosinus AC ya, saya tulis dulu ya ini. Rumah Husna itu ini berarti A. Kantor pos itu B. Terus taman kota itu C ya. Kita gunakan aturan kosinus. Maka berlaku AC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AB kali BC cos sudut B. Sama dengan 600 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurangi 2 kali 600 kali 300 cos 120 derajat. 360.000 ditambah 90.000 dikurangi 360.000 kali cos 120 adalah min setengah. Sama dengan 450.000 ditambah 180.000 ya. 180.000 ini setengahnya dari 360 ini ya. Sama dengan 630.000. AC sama dengan akar 630.000. Berarti akar ya 630.000 itu diperoleh dari 90.000 kali 7. Nah, akar 90.000 itu adalah 300. Ini akar 7-nya tetap akar 7 ya. Lalu akar 7-nya kita ganti dengan 2,65. Berarti 300 kali 2,65 hasilnya 795. Jadi jarak antara taman kota dan rumah Husna 795 meter. Demikian pembahasan soal asesmen 1 bagian uraian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.